Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan jelaskan terkait materi yang ke-8, yaitu materi terakhir pada semester ini untuk mata kuliah Statistika Bisnis. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, bahwa minggu ini akan dibahas terkait statistika inferensial. Jadi 2 minggu yang kemarin kita bahas deskriptif, kualitatif, dan minggu kemarin kita bahas deskriptif kuantitatif. Untuk minggu ini kita akan bahas yang inferensial. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal materi, bahkan kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa metode statistika inferensial digunakan untuk menganalisis 2 atau lebih variabel penelitian dalam pengujian hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori, riset empiris atau studi eksploratif yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi berbeda dengan deskriptif. Kalau deskriptif itu variabelnya hanya 1, mandiri. Kalau di inferensial ini menganalisisnya 2 atau lebih variabel. Jadi variabelnya bisa banyak. Dan dipastikan bahwa untuk inferensial pasti ada hipotesis. Dan penelitian ini atau penelitian yang menggunakan metode statistika inferensial ini biasanya digunakan untuk menguji teori. Jadi teori yang sudah ada diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari di suatu kasus, suatu lokasi, kemudian diuji apakah teori yang sudah ada tersebut berlaku di kasus penelitian yang dilakukan di lokasi tersebut atau di tempat tersebut. Kemudian berdasarkan riset empiris dan studi eksploratif yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi biasanya penelitian lanjutan dari penelitian yang sebelumnya sudah ada. Nah, di statistika inferensial ini menguji hubungan antar variabel. Dalam metode ini bersifat komparatif atau perbandingan antara satu variabel dengan variabel lainnya, dan bisa juga bersifat asosiatif atau hubungan korelasional maupun kausal antara satu variabel dengan variabel lainnya. Korelasi itu berarti ada hubungan atau tidak ada hubungan variabel antar variabelnya, atau sebab akibat kausal. Nah, analisis regresi yang akan dibahas pada materi yang ke-8 merupakan salah satu bentuk metode yang menunjukkan hubungan antar variabel yang bersifat asosiatif atau dia sebab akibat kausal. Jadi ada variabel A menyebabkan variabel B, seperti itu. Nah, kenapa saya hanya bahas regresi di materi yang ke-8? Karena statistika inferensial ini ada banyak sekali metode. Kalau kalian ingat di materi akhir sebelum UTS kemarin bahwa ada beberapa jenis statistika, ada yang parametrik dan non-parametrik, itu termasuk inferensial dan jenisnya ada banyak sekali tergantung kegunaannya. Dia mau bersifat komparatif membandingkan atau asosiatif hubungan. Nah, kalaupun dia hubungan asosiatif, itu ada 2 jenis, korelasi atau kausal, sebab akibat atau hubungan aja, penyebabnya atau hanya hubungan saja. Nah, di sini pun ada parametrik dan non parametrik. Parametrik dan non parametrik ini hubungannya dengan uji normalitas. Jadi regresi termasuk dalam statistika parametrik. Maksudnya parametrik adalah syarat data yang dipakai itu harus normal. Apa itu normal? Uji normalitas ini untuk mengetahui distribusi datanya itu normal atau tidak. Jadi variasi datanya ini sama atau enggak. Ketika tidak normal, maka tidak bisa pakai parametrik. Pakainya yang non parametrik. Jadi regresi dipakai ketika datanya itu normal. Ketika tidak normal tetap bisa diolah datanya, tetapi tidak pakai regresi. Pakai analisis yang lain yang dia sifatnya non parametrik. Ada ANOVA, ada MANOVA dan yang lainnya. Kalian kalau mau belajar itu bisa silakan dibaca buku statistikanya di perpustakaan, ada banyak. Atau mungkin ketika nanti kalian selesai di diploma mau melanjutkan ke S1, kalian mau mencoba untuk analisis metode analisis yang lainnya, bisa juga. Tapi yang biasa dipakai untuk kalian di diploma 3 biasanya adalah analisis regresi. Ini pun beberapa
sebenarnya dipakainya untuk skripsi ya, untuk S1. Tetapi ada beberapa yang menggunakan regresi meskipun dia sudah diploma. Biasanya kalau diploma itu sederhana saja, deskriptif biasanya, kuantitatif atau kualitatif. Tapi mungkin ada yang pengen pakai regresi, pakai inferensial boleh. Jadi syarat penggunaan regresi adalah dia harus lolos uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui distribusi datanya itu terhimpun secara normal atau tidak. Ketika uji normalitasnya tidak lolos, artinya ada beberapa data ekstrim di situ. Kenapa data ekstrim? Ada data ekstrim adanya beberapa alasan, yaitu adanya kesalahan dalam pengambilan sampel. Biasanya ini untuk kasus pengambilan sampel pakai kuesioner. Waktu itu sudah pernah saya jelaskan juga tentang kuesioner di penyajian data ya, di materi yang ke-5. Kemudian adanya kesalahan dalam input data juga bisa, atau karakteristik data tersebut yang memang dia ekstrim. Misal nih, kalian mau menguji suatu populasi atau sampel, satu atau duanya itu menjawabnya ekstrim, misal pakai kuesioner. Jadi yang lainnya menjawabnya kebanyakan dia setuju, tapi ada satu atau dua yang dia menjawab ekstrim, yaitu sangat tidak setuju. Nah, itu biasanya yang bikin datanya tidak normal. Seperti itu. Nah, ketika ada data ekstrim gimana? Kalian bisa menghapus, menghilangkan data tersebut atau mengganti. Sudah pernah saya bahas ketika di penyajian data ya. Jadi ada hal-hal yang ketika data tersebut tidak layak dipakai atau ekstrim, ketika sudah diuji normalitas itu bisa. Oke. Untuk pengujiannya seperti apa nanti kita akan pelajari di semester 3. Jadi nanti ketika di semester 3 kalian akan praktek langsung gimana caranya melakukan uji normalitas. Berikut juga analisis regresinya, olah data pakai SPSS. Oke. Uji normalitas apabila tidak normal, maka hasil ujinya akan terdegradasi, artinya tidak bisa dilanjutkan untuk analisis regresinya. Data yang lolos uji normalitas dapat dilanjutkan. Kemudian apabila tidak lolos, maka dia pakai yang non parametrik. Oke. Jadi ketika data tersebut sudah normal atau sudah kita analisis, kita uji hasilnya normal, maka kita bisa lanjut ke analisis regresi. Apa itu analisis regresi? Analisis regresi merupakan analisis mengenai hubungan kausalitas atau sebab akibat. Jadi bukan korelasi, bukan hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi. Ini hubungannya mempengaruhi dan dipengaruhi. Kalau korelasi itu saling berhubungan. Jadi kalau korelasi itu nantinya pakainya bukan analisis regresi, tapi analisis korelasi. Nah, yang akan kita gunakan adalah analisis regresi sebab akibat, yaitu mengetahui hubungan antara variabel independen, variabel bebas, dan variabel dependen atau variabel tergantung, untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Variabel independen dependen sudah pernah saya ajarkan juga, sudah pernah saya jelaskan juga di awal di pembahasan terkait jenis-jenis variabel. Nanti dibuka lagi materinya di awal ya. Kemudian penentuan jenis variabel independen atau dependen dapat didasarkan berdasarkan teori atau penelitian terdahulu atau penjelasan secara logis. Misal nih, teori permintaan, dia mencari tahu atau dia menjelaskan tentang hubungan harga, variabel harga dengan variabel permintaan. Ketika harganya naik, permintaannya turun, seperti itu. Ketika harga mahal, permintaannya sedikit, kayak gitu. Jadi itu adalah mencari tahu hubungan sebab akibat. Berarti ketika di kasus permintaan itu, harga itu variabel independen atau dependen? Independen, karena dia yang bebas, dia yang merubah, dia yang menyebabkan. Jadi dia independen untuk harga, sedangkan permintaan dia termasuk variabel tergantung atau dependen. Nah, manfaat dari hasil analisis regresi adalah untuk mengetahui apakah naik turunnya variabel dependen dapat terjadi akibat naik turunnya variabel independen atau tidak. Contoh tadi, dependennya permintaan, independennya harga.
Jadi perubahan permintaan, naik atau turunnya permintaan itu disebabkan oleh independennya, yaitu harga. Jadi harga yang menyebabkan perubahan permintaan, atau permintaan disebabkan perubahannya oleh harga, seperti itu. Nah, pada kasus analisis regresi tidak boleh digunakan untuk menguji hubungan yang bersifat identitas atau yang hubungannya sudah pasti terjadi. Jadi kalau hal-hal yang sudah pasti itu nggak boleh pakai regresi. Contoh di sini hubungan pendapatan dan hasil produksi terhadap hubungan antara pendapatan terhadap hasil produksi dan harga. Artinya pendapatan itu, omset itu didapatkan dari hasil produksi dikali harga. Itu kan sudah pasti. Artinya ketika harganya mahal, pasti omsetnya, pendapatannya pasti juga dapatnya banyak. Begitupun hasil produksi, ketika hasil produksinya banyak, maka pendapatannya pasti banyak karena dia pengkalinya. Jadi hubungannya Y sama dengan Q kali P itu nggak boleh. Seperti itu. Ketika hal-hal yang sudah pasti, maka atau bersifat identitas, maka nggak boleh dianalisis menggunakan regresi. Nah, terus yang boleh apa? Nah, di sini ada contohnya. Penggunaan analisis regresi ditandai dengan adanya hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi antar variabel. Jadi, setiap variabel perlu dikategorikan dulu jenisnya, yaitu variabel independen atau variabel dependen. Ada beberapa contoh di sini. Pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan. Artinya yang independen adalah biaya promosi, sedangkan yang dependen adalah volume penjualan. Karena ketika biaya promosinya besar, maka penjualannya juga besar. Secara logika seperti itu. Tapi belum tentu, bisa aja promosinya banyak tapi penjualannya tetap rendah karena promosi itu tidak berpengaruh. Itu bisa juga. Jadi hal-hal yang belum pasti maka boleh pakai regresi. Contoh lain, pengaruh harga barang terhadap permintaan barang. Secara logika harga barang independen ya, dia bebas. Harga barangnya mahal, maka permintaannya sedikit. Tapi belum tentu. Pada kasus motor harganya naik terus, permintaannya juga naik terus. Jadi belum tentu, hal-hal yang belum tentu maka boleh dianalisis menggunakan regresi. Contoh yang ketiga, pengaruh upah terhadap produktivitas. Upah variabel independen, dia yang bebas. Produktivitas yaitu dependen. Kalau upahnya besar, maka produktivitas karyawannya besar juga ya. Tapi belum tentu, bisa aja gajinya besar tapi produktivitasnya rendah karena karyawannya mungkin nggak nyaman dengan bosnya, atau mungkin karyawannya lingkungan atau tempat kerjanya nggak aman. Misal nih upah yang besar, misal kalian kerja di tambang. Di tambang kan lokasinya seperti itu, jadi bisa aja produktivitasnya juga rendah meskipun upahnya besar. Jadi hal-hal yang belum pasti, ini beberapa contoh hubungan kausalitas atau sebab akibat pada bisnis. Nanti kalian bisa cari tahu lagi kasus-kasusnya, dan nanti jangan lupa di kuis juga akan saya tanyakan beberapa kasus menurut kalian seperti apa. Oke. Nah, dalam hasil analisis regresi olah data, nanti ketika kalian di semester 3, kalian akan mencoba mengolah data. Data sudah ada, kemudian di hasil normalitasnya normal, kemudian kalian masukkan ke SPSS untuk diolah. Nah, apa saja yang akan didapatkan dalam pengolahan data tersebut? Yang pertama yaitu hasil uji T. Uji T ini yang nantinya akan menjawab hipotesis, yaitu hubungan parsial atau sendiri-sendiri, digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi variabel independennya cuma satu, mempengaruhi variabel dependen, jadi satu-satu, sendiri-sendiri. Hasil uji T akan menghasilkan suatu nilai yang disebut T hitung. Hasil analisis T hitung menunjukkan hasil model persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau tidak cocok. Artinya terdapat pengaruh atau tidak ada pengaruh dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Jadi uji T ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh
Biasanya dia digunakan untuk menjawab hipotesis. Jadi kalau secara logika, secara teori, secara hasil penelitian terdahulu punya orang lain, hasilnya kayak gimana? Nah, itu kan mempengaruhi hipotesis kalian. Nah, uji T ini membuktikan apakah hipotesis kalian terbukti atau tidak. Seperti itu. Kasus uji T, dia hubungannya sendiri-sendiri, jadi independennya satu. Sedangkan uji F, nah, uji F ini hubungannya simultan atau bersama-sama. Jadi kasusnya misal independennya ada lebih dari satu, misal independennya ada 3. Contoh tadi permintaan kan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, permintaan juga dipengaruhi oleh merek, kemudian kualitas dan lain sebagainya. Misal ada variabel independen 3, yaitu harga, merek, kualitas. Nah, uji T itu menguji sendiri-sendiri. Jadi pengaruh harga terhadap permintaan, pengaruh kualitas terhadap permintaan, pengaruh merek terhadap permintaan, itu kalau uji T. Sedangkan uji F itu bersama-sama. Jadi mencari tahu pengaruh harga, kualitas, dan merek secara bersama-sama terhadap permintaan. Jadi bedanya di situ antara uji T dan uji F. Hasilnya bisa berbeda. Di uji T mungkin kualitas tidak berpengaruh, merek berpengaruh, harga berpengaruh. Tapi di uji F secara bersama-sama ketiganya berpengaruh, itu bisa. Atau bisa juga secara sendiri-sendiri, 2 tidak berpengaruh, 1 berpengaruh, tapi secara uji F hasilnya tidak berpengaruh, itu juga bisa. Jadi intinya adalah perbedaan antara uji T dan uji F. Kalau uji T itu sendiri-sendiri, kalau uji F itu bersama-sama. Nah, kemudian hasil yang ketiga, kita menemui atau kita mendapatkan hasil dari persamaan regresi. Persamaan regresi digunakan untuk menggambarkan model hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai koefisiennya untuk masing-masing variabel independen yang dapat memprediksikan nilai variabel dependen. Persamaan regresi dapat digunakan untuk membuat proyeksi atas besarnya nilai variabel dependen yang mampu meminimumkan penyimpangannya. Misal, proyeksi variabel penjualan dapat dipengaruhi oleh variabel promosi. Sederhananya, persamaan regresi ini untuk mengetahui hubungannya itu negatif atau positif. Contoh tadi, harga dan permintaan. Harganya mahal, permintaannya sedikit, artinya hubungannya negatif. Karena harganya naik, permintaannya turun. Berbeda dengan kualitas dan permintaan. Kualitasnya bagus, permintaannya juga bagus, artinya dia hubungannya positif. Nah, persamaan regresi ini bisa menunjukkan itu, hubungannya positif atau negatif. Kalau uji T dan uji F tadi, dia hanya menunjukkan ada pengaruh atau tidak ada pengaruh, jadi ada hubungannya apa enggak. Sedangkan persamaan regresi ini bisa menunjukkan hubungannya negatif atau positif. Selain itu, di persamaan regresi juga ada nilai koefisiennya. Jadi, variabel permintaan akan berubah seberapa banyak akibat adanya kenaikan harga. Si permintaan ini akan berubah seberapa banyak akibat adanya kenaikan kualitas. Jadi, hubungannya juga bisa melihat berapa besar perubahannya. Contoh di sini, penjualannya bisa terlihat ketika promosinya berapa. Misal promosinya nambah 10, penjualannya jadi berapa. Promosinya nambah 1 juta, penjualannya jadi nambah atau berkurang berapa. Ini persamaan regresi bisa menunjukkan itu. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, dapat menggambarkan hubungan positif atau negatif. Hubungan yang positif apabila terjadi kenaikan variabel independen dapat menyebabkan kenaikan variabel dependen. Sedangkan negatif apabila ada kenaikan independen justru menurunkan variabel bukan independen ya, ini dependen. Ini seharusnya dependen ini. Oke. Ya, kemudian selanjutnya ini bentuk persamaannya. Jadi persamaan regresi ditunjukkan dalam bentuk rumus persamaan linear, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y adalah variabel dependen. Ini adalah dependen. Kalau tadi kasusnya harga dan permintaan, ini permintaan. Sedangkan X adalah independen, yaitu harga. B
Itu nilai koefisiennya. Di sini ditunjukkan bahwa misal B-nya adalah positif, artinya hubungannya positif. Kalau kasus permintaan dan harga seharusnya ini negatif. Seharusnya kalau secara teori, tapi bisa aja negatif. Jadi nggak pasti, positif atau negatifnya nggak pasti, tergantung hasil olah datanya kayak gimana. Kalau ternyata ini positif, berarti antara harga dan permintaan dia positif hubungannya. Berarti tidak sesuai dengan teori, hipotesisnya tidak sama, seperti itu. Jadi hasil dari olah data ini tidak pasti. Itu kenapa kalian melakukan olah data, melakukan pengujian, apakah sama atau tidak dengan teori, seperti itu. Nah, kemudian untuk analisis regresi ini penjelasannya. Jadi nilai alfa konstanta adalah nilai Y, nilai dependennya ketika independennya tidak ada. Seperti ini penjelasannya. Apabila variabel independennya sama dengan 0, nggak ada independen, maka variabel dependennya akan sebesar konstanta atau alfa. Sedangkan apabila variabel independennya X tadi naik sebesar 1 satuan, maka variabel dependennya juga naik sebesar B satuan. Hubungannya positif karena tadi persamaannya positif. Ini. Jadi ketika X-nya naik, Y-nya juga naik. Karena di sini hubungannya positif. Kalau kalian nanti menemui hasil olah datanya negatif, artinya ketika X-nya naik, maka Y-nya turun. Sebesar berapa? Sebesar beta. Ini adalah nilai koefisien. Itu untuk persamaan regresi. Nanti semester 3 kalian akan praktek, insya Allah lebih paham. Oke, yang terakhir, hasil olah data yang terakhir, hasil analisis regresi yang terakhir adalah koefisien determinasi atau adjusted R-square. Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen, yang yaitu digunakan untuk mengukur seberapa jauh model regresi dapat menjelaskan kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jadi ini berbeda dengan persamaan regresi ya. Kalau persamaan regresi itu nilainya seberapa besar, kalau di sini ini kontribusinya. Jadi dia seberapa besar. Jadi seperti ini. Suatu variabel Y katakanlah dependen, katakanlah permintaan, itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas, tidak hanya dipengaruhi oleh merek. Ada banyak sekali variabel yang bisa mempengaruhi suatu permintaan. Tetapi ada keterbatasan peneliti, sehingga peneliti hanya meneliti beberapa variabel saja. Nah, itu kenapa ada nilai koefisien determinasi. Jadi, seberapa besar kemampuan... Iya sayang, sebentar. Ya, saya lanjutkan. Jadi, peneliti itu hanya meneliti beberapa saja. Nah, koefisien determinasi ini menunjukkan seberapa besar variabel-variabel yang diteliti atau dalam penelitian tersebut dalam menunjukkan atau mengukur si kemampuan menjelaskan variasi dependennya tersebut. Jadi katakanlah seperti ini. Kalian sukses dipengaruhi oleh bapak, ibu, kakak, mbah. Nah, di antara variabel-variabel tersebut kan pasti ada yang mempengaruhi paling banyak atau terbanyak. Nah, berapa besar pengaruhnya si variabel-variabel tersebut dalam mempengaruhi suksesnya kalian, itu ditunjukkan oleh koefisien determinasi. Jadi ketika koefisien determinasi ini mendekati nilai 1, maka dia besar. Jadi nanti nilainya adalah 0, desimal. Ketika dia 0,99, artinya kemampuan variabel tersebut itu besar. Pengaruhnya itu besar. Tapi ketika dia katakanlah nilainya koefisien determinasi adalah 0,4, nggak ada setengahnya, maka dia termasuk yang kecil. Seperti itu. Itu fungsi dari koefisien determinasi. Jadi karena ada banyak variabel dan variabelnya tidak diteliti semua oleh peneliti, maka koefisien determinasi ini bisa mengukur itu. Nah, terus fungsinya untuk apa, Bu? Sebagai rekomendasi. Misal penelitian tersebut
katakanlah si permintaan itu dipengaruhi oleh kualitas dan harga, tapi nilai koefisien determinasinya hanya 0,4, tidak ada setengahnya. Berarti kan ada 0,6 yang dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, variabel lain itu apa? Nah, itu bisa jadi rekomendasi untuk penelitian lainnya atau penelitian selanjutnya dalam melakukan analisis. Jadi bisa buat rekomendasi dilakukan penelitian lanjutan seperti itu. Jadi penjelasannya untuk koefisien determinasi seperti ini. Ya. Apabila nilai adjusted R square-nya menjauhi nilai 1, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependennya terbatas. Artinya dia lebih sedikit atau variabel independen lainnya memberikan informasi yang lebih banyak dibandingkan variabel yang diteliti. Begitupun ketika R square-nya mendekati 1, maka penelitian kalian atau variabel yang kalian teliti itu menjelaskannya cukup tinggi seperti itu. Itu untuk koefisien determinasi. Nanti akan lebih jelas ketika kalian praktek. Ini teorinya dulu ya, saya jelaskan sekarang, nanti akan diulang lagi penjelasannya ketika semester 3. Tapi kalian tetap harus paham karena ini masuk dalam materi. Oke. Kemudian yang terakhir akan dibahas terkait jenis-jenis analisis regresi. Di awal ada beberapa contoh atau beberapa bentuk analisis regresi kasus ya, bahwa ada dua konsep di sini, yaitu regresi sederhana dan regresi berganda. Regresi sederhana adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Jadi hubungannya parsial. Sedangkan regresi berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Jadi kalau sederhana itu variabelnya cuma 2. Kalau berganda itu lebih dari 2. Independennya di sederhana itu cuma 1. Di berganda lebih dari 1. Di situ akan menjelaskan hubungan parsial dan simultan. Kalau kalian pakai regresi yang berganda. Contoh tadi, pengaruh harga terhadap permintaan. Itu sederhana. Sedangkan pengaruh harga dan kualitas terhadap permintaan itu berganda. Perbedaannya apa? Nah, kalau regresi sederhana itu terdiri dari 2 variabel, satu independen dan satu dependen. Sedangkan berganda itu lebih dari 2 variabel, 2 atau lebih independen dan satu dependen. Dependennya pasti 1 ya. Kemudian kalau di sederhana itu dia harus lolos uji normalitas. Sedangkan regresi berganda dia harus lolos uji asumsi klasik. Dalam asumsi klasik ada 4 uji. Salah satu ujinya adalah normalitas. Jadi normalitas tetap harus dilakukan baik dia sederhana maupun berganda. Hanya saja kalau di berganda nambah 3 lagi uji yang lainnya. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Oke, yang ketiga perbedaannya adalah kalau di sederhana hasilnya cukup menjelaskan uji T hitung, T-nya, kemudian persamaan regresi dan koefisien determinasi. Jadi F hitungnya tidak perlu dijelaskan, nggak apa-apa. Karena disederhanakan hanya menjelaskan secara parsial. Sedangkan di berganda itu harus menjelaskan keempatnya, yaitu uji T yang secara parsial, uji F yang secara simultan, persamaan regresi dan koefisien determinasi. Jadi perbedaannya di situ. Kalau sederhana ya sederhana, penjelasannya tidak terlalu banyak seperti berganda. Tapi biasanya kalau di sederhana koefisien determinasinya sedikit, sedangkan kalau di berganda koefisien determinasinya besar. Oke. Terakhir saya bahas uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik ada 4 uji. Uji pertama adalah normalitas untuk mengetahui data tersebut normal atau enggak. Uji kedua adalah uji heterokedastisitas untuk mengetahui apakah variasi data dalam variabelnya itu sama atau tidak. Seharusnya sama. Jadi harusnya homokedastisitas gitu ya, harusnya homogen, tidak heterogen.
Kalau normalitas itu terdistribusi secara normal atau tidak. Kalau hetero itu datanya harus variasinya sama atau tidak. Harusnya sama. Kemudian yang ketiga, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini untuk mengetahui korelasi antara variabel independen. Jadi kalau di sederhana tidak perlu uji multikol, cukup di berganda saja. Kenapa? Karena di berganda itu independennya lebih dari satu, dan antar variabel independennya itu tidak boleh saling berpengaruh. Jadi contoh tadi, dalam sayang sebentar ya, harga sama kualitas itu tidak boleh saling berhubungan. Yang boleh ada hubungan hanya harga terhadap permintaan, kualitas terhadap permintaan. Jadi antara variabel independennya tidak boleh ada hubungan. Ketika ada hubungan, maka uji multikolinearitasnya dia tidak lolos. Kalau nggak lolos gimana? Harus dibuang salah satunya. Jadi nggak bisa dua-duanya dianalisis regresi. Jadi uji asumsi klasik ini dilakukan sebelum melakukan analisis regresi ya. Jadi harus asumsi klasiknya harus lolos dulu, baru dia bisa regresi. Seperti itu. Yang terakhir, ini kenapa dua lagi? Yang terakhir adalah uji otokorelasi. Uji otokorelasi adalah ujian untuk mengetahui apakah ada korelasi antar datanya. Jadi kalau tadi antar variabel, kalau di otokorelasi itu antar data. Jadi kalau data di regresi ini kan nggak cuma 1-2 ya, ada lebih dari 30 biasanya. Nah, kasus data yang berbentuk time series sudah saya jelaskan. Ada 3 jenis data ya, time series, cross section, dan panel. Kalau runtut waktu tahunan, misal tahunan, bulanan, harian, misal 2000 sampai 2010, itu namanya time series. Sedangkan cross section adalah orang, biasanya responden. Misal ada 100 responden, itu cross section. Sedangkan panel adalah perpaduan antara cross section dan time series. Contoh, respondennya 100 di 10 tahun, berarti 100 kali 10, datanya 1000, seperti itu. Nah, otokorelasi ini dipakai untuk data yang time series, yang runtut waktu. Kenapa? Karena biasanya karena dia runtut waktu, katakanlah data tahun 2005 itu bisa dipengaruhi oleh data tahun 2004. Nah, kasus seperti itu biasanya otokorelasinya nggak lolos. Sehingga kasus otokorelasi hanya dipakai untuk data yang time series. Kalau dia cross section, dia tidak perlu pakai uji otokorelasi. Jadi kalau datanya cross section pakai responden, nggak runtut waktu, maka cukup 3 saja, yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan multikolinearitas. Otokorelasinya tidak apa-apa. Tapi kalau dia data yang time series, maka asumsi klasik 4 uji tersebut harus dipakai. Ya, seperti itu penjelasan untuk materi yang ke-8. Cukup banyak, cukup panjang, dan cukup rumit. Ini pengenalan saja sebenarnya, tapi tetap akan saya ujikan di kuis. Semoga pemahamannya masuk di kalian. Seperti biasa, kuis saya banyak di kasus, tidak di pengertian, tidak hanya pengertian, tapi saya minta kalian untuk mencoba menganalisis penjelasan saya. Itu kenapa kalian tidak hanya saya kasih materi, tapi saya juga kasih video penjelasan. Semoga nanti semester 3, karena materinya cukup rumit dan harus membutuhkan praktek langsung di komputer atau laptop, semoga bisa offline. Jadi kita nggak online lagi, tapi bisa offline, tapi tetap dengan sistem separuh-separuh ya, dibagi 2. Jadi tetap yang satunya berangkat, satunya tetap harus offline di rumah, harus online di rumah. Jadi tetap penugasan akan setiap minggu dari saya. Oke, terima kasih. Ini materi yang terakhir. Saya mohon maaf sebesar-besarnya selama 1 semester ini apabila ada kekurangan. Semoga materinya bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa setelah ini akan ada kuis. Semoga hasilnya memuaskan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.